Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Satria, peserta Latsat CPNS golongan 2 angkatan 1 kelompok 2 Kabupaten Nusa Barat. Kali ini saya akan memaparkan tentang isu-isu kontemporer, di mana isu-isu kontemporer yang terjadi di antaranya adalah korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundry dan proxy war, serta kegiatan isu-isu lainnya, di mana korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan negara, baik dilaksanakan bersama-sama ataupun individual. Narkoba adalah salah satu tindakan yang menggunakan bahan adiktif yang membuat merusak pemikiran dan membuat pemikiran menjadi terganggu. Kemudian terorisme adalah suatu tindakan anarkis yang mencoba untuk meruntuhkan suatu negara dengan melakukan kekerasan, baik itu pengoboman atau tindakan kejahatan lainnya. Kemudian radikalisme merupakan suatu tindakan di mana ingin mengubah suatu kedaulatan dengan cara melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan suatu keagamaan. Kemudian proxy war pada saat sekarang ini telah tumbuh kembang di negara-negara terutama di Indonesia. Contoh dengan menggunakan politik uang untuk mengubah suatu undang-undang atau mengesahkan suatu undang-undang, di mana undang-undang tersebut tentunya sangat bertentangan dengan ide-ide Pancasila Indonesia. Contohnya saja yang sering kita dengar adalah percobaan untuk melegalkan LGBT yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah dengan kesaktian Pancasila dan integritas dari kelompok yang masih ingin tetap keutuhan NKRI, maka undang-undang tentang LGBT itu dapat digagalkan. Proxy war pada saat sekarang ini telah jauh berkembang dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi isu-isu yang sangat perlu kita dapat perhatian. Kita sebagai ASN harus peka dengan praktek-praktek yang tentunya merugikan bangsa negara Indonesia, di mana sebagai ASN kita harus memperhatikan isu-isu yang pada saat sekarang ini yang dampaknya sangat begitu membuat kita kalau tidak berhati-hati akan terjebak kepada praktek proxy war yang ada di Indonesia. Kedua, bagaimana sebagai ASN menghadapi isu-isu perubahan tersebut. Isu-isu strategis seperti narkoba, terorisme, dan radikalisme serta money laundry dan proxy war. Pada pembelajaran ini kita menjelaskan konsep perubahan lingkungan yang strategis, di mana sebagai ASN kita harus mempunyai perhatian khusus terhadap isu-isu tersebut. Sebab kalau tidak, maka kita, baik itu keluarga, masyarakat, akan terjebak dalam hal itu. Maka dengan ASN dituntut sebagai pelopor dan istilahnya sebagai pilar dalam perubahan, maka kita wajib untuk fokus dan terus mengupdate tentang isu-isu tersebut, sehingga kita keluarga tidak terjebak dengan hal-hal praktek yang telah saya sebutkan di atas tersebut. Baiklah, dimana dalam kehidupan bermasyarakat kita sebagai ASN jangan sampai menjadi sumber atau isu atau masalah yang telah yang pihak lain dan para
merupakan agen-agen perubahan yang harus bisa memberikan solusi dampak-dampak yang positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pola pemerintah termasuk pola kinerja aparatur akan bertransformasi ke arah yang bertentangan dengan sebagai ASN harus selalu dekat dengan peduli dengan masyarakat. Aksi kerja nyata berpikir positif serta mengutamakan kepentingan bersama di bawah kepentingan pribadi. Selanjutnya, teknik penepisan isu. Proses penetapan isu yang krusial dapat dilakukan memakai alat bantu. Alat bantu tersebut banyak jenisnya, tetapi dalam indikator tertentu salah satu itu sering digunakan adalah teknik tepisan adalah USG, yang dimana U-nya urgensi, seberapa mendesak isu yang harus dibahas, dianalisis serta ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius itu harus dibahas yang akan ditimbulkan. Growth, artinya seberapa besar kemungkinan mempunyai isu tidak ditangani dengan benar. Saya sendiri yang selaku ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemasaran di bidang anggaran pada subunit belanja langsung. Pada isu-isu kali ini saya ada sebuah semacam isu yang akan saya angkat, itu tentang SOP pergeseran anggaran pada SKPD, di mana pada proses pergeseran anggaran banyak SKPD yang belum memahami bagaimana tahapan-tahapan pergeseran anggaran tersebut, di mana pada proses penganggaran tersebut terdapat kesalahan rekening, terdapat kesalahan ketikan anggarannya dan sebagainya. Untuk itu saya menilai perlu diadakannya suatu tindakan khusus terhadap SOP anggaran tersebut, sehingga tidak menghambat pada proses aktualisasi kegiatan di lapangan, di mana dalam proses USD-nya kita menekankan bagaimana pentingnya pemahaman setiap SKPD dalam SOP pergeseran anggaran tersebut, sehingga nantinya mengedukasi SKPD agar dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Demikianlah pemaparan saya tentang teknik isu kontemporer. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat pada diri saya sendiri, termasuk kepada pendengar, dan terima kasih saya ucapkan kepada pembimbing yang telah menjelaskan tentang materi isu kontemporer tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.